Di video kali ini saya akan mengupgrade pengereman bagian belakang Yamaha Lexi menggunakan cakram. Bagaimana caranya? Simak video ini sampai selesai. Untuk upgrade pengereman belakang menggunakan cakram sebenarnya ada berbagai macam cara, yaitu bisa menggunakan velg aftermarket yang sudah memiliki dudukan piringan cakram. Ada berbagai merek seperti VND dan Axio, namun velg-velg tersebut mempunyai ukuran lebih lebar dari velg standarnya Yamaha Lexi. Nah, bagi teman-teman yang ingin menggunakan cakram belakang tapi masih ingin mempertahankan velg asli Yamaha Lexi, kalian bisa menggunakan adapter seperti ini. Ini saya tempah di tukang bubut ya, menggunakan bahan aluminium. Sebenarnya ada juga adapter cakram yang dijual secara online, namun setelah saya lihat untuk ulasan dan reviewnya, adapter tersebut banyak yang tidak presisi ya. Pada Yamaha Lexi saya ini sudah menggunakan velg dari kepunyaan Yamaha Aerox. Nah, pertanyaannya, kenapa saya memilih menggunakan adapter cakram seperti ini yang dibor ke velg standar daripada menggunakan velg aftermarket yang banyak dijual? Sebenarnya kalau menurut saya itu tergantung dengan medan yang sering ditempuh atau yang sering dilalui ya. Jika kita sering menghadapi jalan perkotaan yang mulus, saya mungkin memilih untuk menggunakan velg aftermarket yang sudah dilengkapi dudukan cakram. Jadi tidak perlu dibor-bor lagi. Namun bila sering melewati perjalanan jauh seperti medan yang tidak rata dan berlubang, saya lebih percaya menggunakan velg standar yang dipasangi adapter seperti ini dengan cara dibor ke velgnya. Bukan berarti velg-velg aftermarket tersebut tidak bagus ya. Kalau ditanya aman pemasangan cakram dengan cara dibor seperti ini, kalau ditanya seperti itu, semua pasti ada risikonya. Jangankan modifikasi, standar pabrikan saja juga ada yang kegagalan fungsi. Ya, mudah-mudahan aman-aman saja, dan nanti akan saya update video perkembangannya setelah pemasangan cakram belakang ini setelah beberapa bulan pemakaian. Lalu apa saja yang diperlukan selain adapter cakram dan cakram itu sendiri? Nah, yang pertama sudah jelas tadi ya yang saya sebutkan, ini cakram dan adapter. Untuk cakramnya ini saya menggunakan Delcavic kepunyaan Nmax ya, yang untuk di belakang. Kalau untuk adaptor sudah saya ceritakan tadi, ini saya tempah di tukang bubut, nanti kita ukur menggunakan sigmat atau jangka sorong ya. Ini saya tempah, kalau bahannya aluminium gini sekitar 500 ribuan ya. Kalau untuk bahannya yang besi itu lebih murah lagi, itu sekitar 300 ribuan. Tapi konsekuensinya kalau besi otomatis jadi berat, makanya saya memilih menggunakan bahan aluminium. Dan yang kedua itu sudah pasti kaliper dan master remnya. Untuk kaliper dan master rem ini saya beli copotan Yamaha Nmax untuk yang belakang ya. Jadi ini kepunyaan Yamaha Nmax yang non ABS. Dan yang terakhir, kalau saya mengganti armnya menggunakan Yamaha Nmax. Ini Nmax old ya, bukan yang new. Jadi perbedaannya itu, kalau yang old itu dia di sisi sini, di sisi atasnya ini dia melengkung. Sementara kalau yang new dia cenderung datar dan dudukan knalpotnya ini nongol di atas gitu ya, ada seperti batangnya itu. Apakah ini PNP? Nanti kita cari tahu. Dan kenapa juga saya ganti menggunakan arm Nmax Old ini, nanti saya juga jelaskan sembari saya mencopot arm bawaan Yamaha Lexi ini.
Oh ya, tadi saya lupa, ini mau saya ukur dulu menggunakan Sigmat biar teman-teman ada gambaran seberapa tebal dan seberapa ukurannya nanti kalau teman-teman sendiri ingin menempah ke tukang bubut ya. Tebalnya itu dari sini kita ukur ya. Ini tebalnya sekitar 20 mm ya, kurang lebih ya, 20 mm. Kalau tebal keseluruhannya dengan nut untuk penahan cakramnya ini sekitar 2,5 25 mm ya. Untuk diameter dalamnya ini dia menyesuaikan dengan cakram bawaannya NMAX ya. Ini kurang lebih dia dalamnya, lebarnya segini, diameternya 120 mm. Diameter asnya ini nih sekitar segini ya, 17 mm. Ini karena dibikin agak longgar biar nanti bisa main di as rodanya. 17 mm. Gambarannya seperti apa mungkin lebih bagus konsultasi ke tukang bubut ya. Jadi ini bahannya aluminium, lumayan ringan. Kalau besi dia pasti berat. Oke, langsung saja kita bongkar. Yang pertama itu kita copot dulu knalpot, cover radiator juga kita copot. Baru nanti terakhir kita copot arm bawaannya Malaysia. Nah, di sini posisi arm Lexinya sudah terlepas dari motor ya. Nah, di sini saya jelaskan kenapa saya menggantinya dengan menggunakan arm NMAX Old. Itu karena arm Lexi itu tidak didesain untuk dibuat cakram ya. Jadi kan ada juga yang mereka di luar sana menyediakan bracket untuk kalipernya ya. Di sini seringkali di sini terjadinya patah. Karena apa? Karena di sini bagiannya sangat tipis nih. Kalau teman-teman lihat di sini tipis, itu rentan patah di sini. Sementara kalau NMAX itu kan memang didesain menggunakan cakram belakang. Jadi untuk kaliper belakang itu dia rigid posisi kaliper bracketnya itu dia di sini. Ini kan bisa kalian lihat di sini posisinya tebal ya, bracketnya tebal, maksud saya armnya tebal. Jadi saya ganti menggunakan arm NMAX Old. Kenapa NMAX Old? Karena cuman ini yang ubahannya sedikit kalau dipasang di Yamaha Lexi. Kalau misalnya menggunakan New NMAX itu posisi baut arm yang di atas ini terlalu panjang dia kemari, jadi harus digeser, dipotong, dilas. Kalau ini tidak. Kalau di sini dia hanya menggeser posisi bautnya ini sedikit saja ke samping kanan ini. Jadi dikikir saja kayaknya sudah bisa. Nanti saya coba kikir. Untuk bos bawaan Lexi ini juga nanti tidak digunakan lagi. Jadi nanti posisinya adaptor di sini. Nah, ini nanti dibor di sini. Pas di tulangan ini nanti kita bor. Kemudian teman-teman juga memerlukan bos seperti ini. Ini bos yang sama dengan bawaan arm Yamaha Lexi. Ini bos luarnya ini. Ini dia ukurannya ini sama. Jadi teman-teman beli lagi bos untuk ukuran luar ini nih. Beli lagi bos ini untuk dipasang di sini. Begini. Jadi posisinya seperti ini, adaptor, bos, kemudian arm NMAX nya ini, kemudian
bosnya ini lagi di luar sini. Nah, baru dia nanti di baut roda ya di sini. Nah, begini posisinya. Jadi untuk baut arm yang di depan untuk arm NMAX ini yang digeser yang posisi atas ini ya. Nah, geser sedikit aja maju ke depan. Nah, yang bawah bisa dibaut. Sedangkan yang atas ini dia kurang ke samping kanan, jadi bautnya tidak masuk. Nanti kita coba kikir sedikit, mudah-mudahan bisa. Jadi begini penampakannya kalau arm NMAX itu terpasang di Yamaha Lexi. Tidak ada potong las sambung di sini seperti arm NMAX New atau New NMAX ya. Nah, ini proses pengikirannya sudah selesai nih ya, kelihatan agak bergeser sedikit aja. Saya menggunakan kikir bulat seperti ini. Coba aja kikir pelan-pelan aja, sedikit-sedikit. Nanti sekalian di fitting, dites di situ apakah bisa dibaut bagian atasnya atau tidak. Kita coba dulu ya. Nah, di sini bautnya sudah terpasang, sudah kuat. Bawah juga sudah terpasang. Bagian asnya sudah kita kencangkan sedikit bautnya. Ini armnya sudah terpasang. Tinggal kita bor bagian adaptornya ini ke bagian velgnya. Nanti di bagian tulang sini. Karena sini strukturnya yang paling kuat. Oh ya, sebelum kita bor adaptor ini ke velgnya ini, kita buka dulu velgnya. Kemudian kita buka juga dan keluarkan isi tromol di dalam velg ini. Karena ini paha rem dan mekanisme lainnya akan kita lepaskan dan kita tidak pakai lagi. Nah, setelah mekanisme pengereman tromol sudah dilepas, semuanya sudah tidak terpasang lagi. Di sini akan menyisakan sebuah lubang yang tadinya adalah tempat as untuk pengereman ini ya, as paha rem ini. Jadi saya tutup menggunakan karet ataupun bisa ditutup juga menggunakan baut agar tidak mudah kotor masuk ke dalam area dalam sini. Untuk bagian ini saya tidak lepas karena terlalu rumit untuk melepasnya. Nah, sekarang posisi velg sudah terpasang. Untuk melakukan proses pengeboran selanjutnya, kita cari titik bor yang akan kita bor nanti pas di tengah-tengah struktur jari-jari ini ya, tiangnya ini, karena di sini yang dagingnya lebih tebal. Kalau kita bor di sini, ini sangat tipis dan saya rasa rentan pecah ya. Lebih bagus di sini, lebih tebal, dibor di sini di 3 sisi sesuai dengan adaptornya ada 3 sisi. Untuk pengeboran saya menggunakan mata bor ukuran 6,5 mili karena bautnya nanti ini baut 8 mili. Jadi setelah dibor dulu saya gunakan tab baut ukuran M8. Jadi ini bautnya ukuran M8. Saya tab di bagian velgnya ini nanti. Setelah selesai dibor satu lubang begini, lebih baiknya ditap terlebih dahulu, baru nanti menyusul yang lainnya dibor kemudian ditap juga. Kita tap dulu satu lubang ini ya.
Nah, satu baut sudah terpasang, tinggal kita lakukan hal yang sama pada dua buah lubang lagi. Saatnya kita bor. Nah, sekarang adaptornya sudah terpasang. Dari dalam tromolnya itu seperti ini, ada berlebih bautnya sedikit, bisa ditambahkan mur juga agar lebih yakin dan lebih kuat jika teman-teman mau. Kita coba pasang dulu menggunakan piringan cakramnya. Nah, jadi ini kaliper sudah saya dudukin ya, sudah saya pasang di sini. Nah, setelah dipasang atas bawah bautnya, sekarang tinggal pasang jalur instalasi untuk master rem atas ke sana, ke bagian stang. Sekarang master rem sudah berada di atas. Ternyata kita harus bongkar ini dulu, dan ini modelnya model klem ya, bukan model jepit. Ada dua baut, ini cuma satu baut. Ditanggalkan satu baut, dilepas, geser, keluarkan semua. Sekarang master rem yang di atas sudah terpasang, sudah duduk seperti seharusnya. Ini sudah terlepas, tinggal ini kabel bekas tali rem ke belakang harus dilepas juga. Dan ini switch remnya berbeda. Kalau yang switch rem model tali itu kan dia masuk ke sini ya, sini. Jadi ini harus dirubah ke model yang dua seperti ini. Nah, kalau kalian bisa lihat, nah seperti ini. Jadi buatkan dua pin seperti itu untuk yang ini. Itu aja, tinggal ngerapiin sama ini bikin bolongan di bagian cover atas stang ya, disamakan dengan ini sebelah aja, tinggal copy paste aja. Untuk selangnya aman, biarpun ini agak ngepres sedikit tapi pas untuk ke Lexi. Oke. Nah, update lagi, ini tali rem ke belakang sudah nggak ada, udah ditarik ya, udah nggak ada. Kemudian ini udah dimodifikasi, yang sebelumnya dari model tonjok bulat sekarang menjadi skun 2 biji seperti ini, tinggal colok aja kemari. Sekarang proses ngemal molding bolongannya ini. Oke, setelah selesai dibolongin seperti ini hasilnya ya, lumayan rapi lah ya, mirip-mirip dengan sebelahnya. Untuk lampu rem sudah saya periksa, sudah berfungsi seperti semula. Saatnya ngerapi-rapiin. Akhirnya selesai juga pemasangannya. Nah, setelah semua bodi-bodi dipasang, dirapikan, dan lampu rem switchnya udah diganti sesuai dengan soketnya yang baru, sudah berfungsi. Nah, sedikit tambahan untuk arm NMAX All ini, biarpun di sini ada posisi untuk mounting shock sebelah kanan, namun bisa kalian lihat itu
mountingnya tidak sejajar sama yang sebelah sana. Ini lebih mundur ke arah ke belakang. Jadi bagi teman-teman yang berharap mau pasang double shock menggunakan arm NMAX Old ini, mungkin tidak bisa ya dipasang. Nah, untuk mounting knalpotnya tetap tidak ada yang diubah. Yang diubah itu kemungkinan kalau misalnya mountingnya ini pas sesuai, yang dirubah itu leher knalpot yang mengarah ke mesin. Itu butuh penyesuaian karena dia ini posisinya lebih rendah dan lebih rapat lagi. Posisi knalpot lebih ke arah dalam, jadi butuh penyesuaian di leher knalpotnya. Sementara pada mounting tabungnya itu tetap bisa digunakan tiga-tiganya ini. Sudah tidak ada kendala lagi, perputarannya juga baik ya, bagus perputarannya, tidak geol-geol. Tinggal PR-nya knalpot aja. Months later. Oke, jadi ini sudah kurang lebih 1 bulan pemasangan cakram belakang ya. Nah, ini sudah terpasang, kondisinya seperti ini. Putarannya lancar. Nah, dan ini piringan cakramnya saya ganti dengan originalnya punya NMAX ya. Kelihatannya biar lebih OEM dan lebih seperti pabrikan aja. Nah, ini dia arm NMAX-nya yang sudah PNP ya, tidak ada memotong di sini, hanya geser lubang baut yang ada di sini saja. Kemudian untuk knalpot, ini knalpotnya yang kemarin dipotong di sini lalu disambung las kembali. Ini kalau pemasangan cakramnya benar dia nggak akan seret ya. Putarannya lancar. Coba kita hidupkan. Nah, itu lancar putarannya ya. Nah, ini juga master remnya pakai punya NMAX. Jadi untuk pengeremannya kayak rasa NMAX juga ya. Kalipernya juga menggunakan NMAX. Sorry ini agak sedikit kotor motornya. Nah, jadi rasa pengeremannya mirip dengan bawaan pabrik jadinya ya. Ini sudah melakukan revisi beberapa kali karena dia harus dibawa ke tukang bubut juga bersamaan dengan velgnya ini nih. Jadi dia setelah dibuatkan adaptornya ini, adaptor cakramnya, lalu dibawa juga velgnya. Jadi dalam kondisi terpasang begitu dinaikkan ke mesin bubut agar tujuannya dia tidak goyang saat jalan ya. Saat berputar dia tidak goyang, kalipernya itu tetap tenang aja dan tidak goyang-goyang gerak-gerak. Nah, kalau dia tetap goyang, efeknya apa yang ditimbulkan? Yaitu piringannya ini panas. Kalau kita jalan jauh, kita pegang begini panas piringannya ini. Karena dia selalu bergesekan dengan kanvas rem yang di sini. Dan kalau kita jalan juga akan terasa bergetar ya. Kalau misalnya dia tidak presisi. Jadi kalau dibilang ribet sih ribet ya, mau bagaimana lagi, tapi hasilnya ya puas, namanya juga modifikasi ya. Kalau nggak mau ribet ya tinggal beli yang sudah jadi. Namun saya masih percaya dengan kekuatan velg bawaan dari pabrikan ya. Kalau untuk velg-velg aftermarket saya tidak
tidak percaya 100% akan aman. Ya meskipun ini juga kalau ngantem lubang yang besar juga pasti rusak, seperti bengkok di sini. Ya itu semua kembali ke pilihan masing-masing. Jadi sekian dulu video kali ini. Like video ini dan subscribe channel ini jika video ini bermanfaat bagi kalian. Dan terima kasih telah menonton.